Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdanil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina mayahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlil fala hadiyalahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa salam ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Jumat ini, kita dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Sholawat dan salam marilah kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada segenap keluarga dan sahabatnya. Semoga kelak di hari kiamat kita semua yang hadir ini mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Qul ya ibadiyal lazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmati Allahi inna allaha yaghfiru al-dzunuba jami'an innahu huwal al-ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Suatu ketika Rasulullah menyampaikan pengajaran di hadapan para sahabatnya. Di antara isi pengajaran beliau yang tercatat oleh para ahli hadis adalah sabdanya yang mengagetkan para sahabat. Beliau mengatakan, seseorang tidak akan masuk surga karena amalnya. Tentu saja para sahabat bertanya, apakah engkau juga tidak akan masuk surga karena amalmu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ya, aku pun tidak akan masuk surga dengan amalku. Hanya saja Allah meliputiku dengan karunia dan rahmatnya. Hendaklah kalian mengambil cara pertengahan, jangan berlebih-lebihan dan jangan menyepelekan, dan berusahalah untuk mendekati kebenaran. Dan janganlah seorang di antara kalian mengangan kematian. Apabila ia seorang pelaku kebaikan, barangkali ia akan menambah kebaikan, dan apabila ia pelaku kejahatan, barangkali ia akan merasa lelah bertaubat dari kejahatannya. Hadis Sahih Bukhari Muslim. Dari hadis di atas, kita dapat mengambil setidaknya 3 kandungan penting sebagai pengajaran Rasulullah. Pertama,
bahwa amal kebajikan seorang selama hidupnya belum secara otomatis menjadi jaminan ia sebagai penghuni surga. Kenapa demikian? Bukankah Allah Ta'ala menyatakan pada beberapa ayat Quran bahwa surga itu diwariskan kepada manusia sebab amal solehnya? Seperti Allah firmankan pada surat Az-Zukhruf ayat 72. Dan itulah surga yang diwariskan kepada kalian disebabkan apa-apa yang telah kalian kerjakan. Pada ayat lain Allah berfirman, orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan baik dalam keadaan beriman dan beramal soleh, para malaikat akan mengatakan kepadanya, keselamatan atas kalian, masuklah kalian ke surga karena amal-amalmu. Secara lahiriah, antara hadis dan sabda Nabi di atas seakan-akan ada pertentangan. Di satu sisi, hadis menyatakan bahwa manusia hanya masuk surga karena karunia dan rahmat Allah, bukan karena amalnya. Tetapi di sisi lain, Al-Quran menegaskan bahwa surga diwariskan kepada orang beriman karena amal-amal mereka. Karena adanya pertentangan pada pengertian kedua dalil di atas dalam pertinjauan secara sepintas, tidak heran jika kemudian menimbulkan dua aliran pemahaman yang bertolak belakang. Pertama, berkeyakinan bahwa nasib manusia di dunia dan akhirat kelak sudah ditundukkan kepada takdir sejak sebelum diciptakannya, karena itu amal perbuatan manusia tidak akan mampu mengaruhi apalagi merubah takdirnya sebagai calon penghuni surga atau calon penghuni neraka. Kekuasaan dan kehendak Allah adalah mutlak dan absolut. Dia Maha Kuasa untuk memasukkan orang-orang jahat jadi penghuni surga tanpa adanya menggugat dan tidak akan keluar dari jalan keadilan. Dia juga Maha Kuasa untuk memasukkan orang-orang jahat ke dalam surganya jika Dia menghendaki, tanpa ada yang mempertanyakan kekuasaan dan keadilannya. Seperti ini dalam aliran-aliran teologi Islam disebut dengan sekte Jabariyah atau fatalisme. Tentu saja sangat merugikan kepada dinamika kehidupan kaum muslimin, sebab dengan paham demikian kaum muslimin akan bersikap apatis, masa bodoh, terhadap segala persoalan hidup. Mungkin ia menjadi manusia yang mudah menyerah, bahkan frustasi dan menghadapi kesusahan yang menimpanya. Demikian pula ia akan menjadi manusia yang mati semangat kreativitas dan inovasi dalam hidupnya, karena keyakinan semua usaha akan sia-sia menghadapi takdir kehidupan. Mereka lupa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia bekerja keras, berlomba-lomba dalam mengerjakan kebajikan untuk meraih surganya dan menjauhi nerakanya. Bahkan Allah menegaskan bahwa sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga kaum itu merubah apa yang ada dalam diri mereka sendiri. Di sisi lain, ada aliran pemahaman yang bertolak belakang dengan Jabariyah, yaitu mereka yang berpaham bahwa Allah sama sekali tidak menetapkan takdir ataupun tentang nasib manusia di dunia maupun di akhirat secara paksaan. Sebaliknya justru Allah yang menetapkan. Takdir mengikuti usaha dan perbuatan manusia. Manusia dengan akalnya diberikan kebebasan berpikir, memahami, memilah dan memilih jalan hidupnya. Allah Ta'ala menetapkan jenis amal yang baik untuk dikerjakan manusia agar meraih kebahagiaan di dunia dan di surga,
akhirat, serta menetapkan jenis amal yang buruk jika dikerjakan manusia akan menyebabkan manusia terjerumus kepada kesengsaraan dunia dan azab akhirat. Menurut paham ini, manusia adalah makhluk yang diberi kemerdekaan untuk menentukan nasib dirinya sendiri melalui amal perbuatannya. Apakah ia ingin menjadi penghuni surga atau ingin jadi penghuni neraka? Aliran akidah seperti ini yang dikenal sebagai mazhab Qadariyah atau paham free will atau free act rahimakumullah. Kedua paham tersebut telah disebutkan di atas tidaklah mewakili kebenaran yang dimaksud oleh ayat Al-Quran maupun hadis. Justru menolak salah satu kandungan dari dalil-dalil seperti itu dikatakan sebagai sikap beragama yang gulu, berlebih-lebihkan. Padahal prinsip Islam itu sendiri mengajarkan sikap wasatan atau tawasud, yaitu sikap pertengahan dan moderat dalam segala urusan. Bahkan pada hadis di atas juga Rasulullah menasihati sahabatnya agar bersikap sedang, pertengahan, dan moderat sekalipun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran dan hadis Nabi yang sani tidak mungkin saling bertentangan, melainkan pasti saling membenarkan dan saling melengkapi. Al-Quran menyatakan bahwa surga diwariskan karena amal-amal baik manusia, sedangkan hadis menegaskan bahwa tidak seorang masuk surga karena amal semata, melainkan disebabkan karunia dan rahmat Allah. Apa yang disabdakan Rasul bahwa manusia masuk surga karena karunia dan rahmat Allah sungguh amat tepat, karena karunia dan rahmat Allah itu sendiri hanya diraih dengan amal soleh. Tetapi tidak setiap amal soleh mampu meraih rahmat dan karunia Allah. Hanya amal soleh yang didasari iman yang benar, tulus, ikhlas dalam meniatkannya, serta meneladani Rasulullah dalam mengamalkan jamiah mendatang rahmat Allah Ta'ala. Selain itu, amal soleh manusia jika dihitung dengan jumlah balasan pahala, betapapun besarnya jumlah kebaikan yang dikerjakan itu, tidaklah akan pernah mampu membalas dan menebusnya. Mampu membalas dan menebus nikmat Allah yang telah diberikan kepada manusia. Jika untuk membalas dan menebus satu nikmat saja seluruh amal manusia tidak akan pernah mencukupinya, maka bagaimana mungkin amal itu digunakan untuk menebus surganya yang kekal abadi? Semua itu hanya mungkin terjadi karena karunia dan rahmat Allah yang tidak terbatas luasnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di antara pelajaran yang sangat berharga dari hadis Nabi di atas adalah bagaimana kita melatih diri agar dalam mengerjakan setiap amal kebaikan, mengorientasikan amal kita untuk meraih karunia dan rahmat Allah semata. Karena jika karunia dan rahmat Allah telah diperoleh, maka surganya pun akan diberikan kepada kita. Syarat meraih karunia dan rahmat Allah ini, sebagaimana telah ditemukan, tiada lain adalah keimanan yang sebenar-benarnya dengan berdasar ilmu yang benar pula, tulus dan ikhlas dalam setiap amal, serta memperhatikan amal kita agar senantiasa sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain daripada itu, agar ikhtiar juga wajib ditempuh dengan melakukan ibadah-ibadah utama yang dijanjikan Allah akan diberikan rahmat bagi para pelakunya. Di antara amal-amal yang para pelaku dijanjikan Allah akan diberikan rahmat adalah seperti yang difirmankan dalam Quran Surat At-Taubah ayat 71.
Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegahnya dari munkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Berdasarkan ayat ini, orang-orang yang dijamin mendapat rahmat Allah adalah mereka yang mempunyai kriteria-kriteria yang disebutkan, yaitu pertama, mereka orang-orang mukmin yang menjadikan mukmin lain sebagai wali-wali mereka, yaitu tempat mereka saling tolong-menolong, saling mencintai, saling membela, saling memimpin, dan saling setia. Kedua, mereka yang menegakkan amar makruh dari nahi munkar dalam kehidupannya. Ketiga, mereka yang menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Keempat, mereka yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Marilah kita untuk berusaha menjadi orang-orang yang mempunyai sifat-sifat di atas, sehingga kita termasuk orang yang berhak meraih rahmat Allah Ta'ala. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah lahali wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dambin fastaghfiruhu innahu huwal lahur rahim. Innal hamdalillah Rabbal alamin wa asyhadu an la ilaha illallah walisyai salihina wa asyhadu anna Muhammada qatamul anbiyai wal mursalina. Allahumma sholli ala Muhammadan wa ala ali Muhammadin kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Wa barak ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pelajaran kedua dari hadis Nabi di atas yaitu bahwa prinsip ajaran Islam adalah kesederhanaan dan pertengahan dalam pengertian sikap moderat dalam segala hal serta menjauhi sikap berlebih-lebihan, gulu, dan ekstrim. Sebab hal itu selain bertentangan dengan prinsip ajaran Islam juga akan menimbulkan kemudaratan bagi pelaku dan bagi agama Islam secara luas. Sebagaimana Nabi bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, sesungguhnya agama Islam itu mudah. Tidaklah seseorang memberat-beratkan agama, melainkan ia akan terbebani oleh kesusahannya sendiri. Maka hendaklah kalian bersedang-sedang dan berdekat-dekatan, bersungguh-sungguh pada kebenaran.
dan berilah kabar gembira. Yang terakhir, pelajaran dari hadis Nabi di atas, yaitu bahwa seorang muslim tidak boleh mengangankan kematian karena suatu malapetaka yang menimpanya. Sekiranya ia seorang yang baik dan soleh, mudah-mudahan kesolehannya bisa bertambah dan bertambahnya umur. Sebaliknya, jika ia seorang pendosa, maka dengan panjangnya umur yang diharapkannya, ia berhenti bisa dari dosanya dan mempunyai kesempatan untuk bertaubat. Demikian khutbah Jumat yang khotib sampaikan. Semoga menjadi takzirah bagi khotib sendiri dan bagi jamaah sekalian.